Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bulia, hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret, serta apa itu barisan dan bagaimana menguji kekonvergenan barisan akan dibahas pada subtopik berikut. Barisan atau sequence biasanya kalau kalian amati di kehidupan sehari-hari itu adalah proses pertumbuhan suatu tanaman. Misalkan adalah tanaman kedelai, tanaman kacang hijau, dan biji-bijian lainnya. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, di sini pertama kali tumbuh dalam bentuk kecambah, kemudian seiring berjalannya waktu akan semakin tinggi dan jumlah daunnya akan semakin banyak. Kalau kita buat grafiknya, waktu atau time, fungsi dari pertumbuhan tanaman, di sini bisa saja jumlah daun ataupun tinggi tanaman. Tapi yang bisa kita amati langsung di sini adalah tingginya. Seiring berjalannya waktu, maka tumbuhnya akan semakin meningkat atau memiliki pola tertentu. Di lain kasus, di sini adalah ada sebuah stadion di mana kalau kalian amati urutan penyusunan kursinya akan membentuk pola tertentu, melengkung atau melingkar. Nah, itu juga aplikasi suatu barisan. Yang paling terkenal adalah Fibonacci, yaitu dari ilmuwan Italia Leonardo Pisano. Di sini ada sebuah barisan yang menjelaskan tentang keteraturan suatu fenomena alam seperti bentuk spiral pada biji bunga matahari ataupun pada cangkang bekicot atau biasa kita sebut siput darat. Nah, di sini bentuk kurva dari spiral di sini akan mengikuti keteraturan dari barisan Fibonacci, termasuk juga di sini ada bunga pinus. Nah, untuk yang lebih advance di sini adalah biasanya diaplikasikan di trading strategi. Biasanya para trader biasanya pakai beberapa konsep terkait tentang Fibonacci atau terkait tentang stokastik. Di situ dasarnya tetap ada Fibonacci-nya. Nah, di sini kita mau bahas definisi barisan yang pertama kali. Kalau kita lihat contoh yang tadi, barisan itu adalah suatu urutan bilangan yang membentuk pola tertentu. Nah, misalkan di sini saya punya sebuah contoh. Yang pertama, ada suatu bilangan. Kita tuliskan di sini misalkan 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah 1, 7, 10, 5, 6, 71 dan seterusnya. Kalau misalkan saya tanya kepada kalian berapa nilai pada titik-titik itu untuk yang pertama. Nah, kalau kita lihat di situ 1, 4, 7. Berarti kalau n-nya mulai dari 1, kita bisa tentukan 3n min 2 ya. Nah, berarti di sini untuk kasus ini adalah 13. Nah, kalau di sini 1, 7, 10. 1 ke 7, 6. 7 ke 10, 3. Di sini nggak ada keteraturan ya. Berarti ini bukan barisan. Sehingga kita tidak bisa nebak suku berikutnya. Nah, kemudian terkait notasi barisan. Di sini notasinya bisa kita tuliskan dengan beberapa cara. Barisan secara umum atau general, kemudian ada secara eksplisit dan bisa secara rekursi. Nah, untuk notasi barisan secara umum biasanya kita seperti contoh soal yang ada di atas 17, 14, 7, 10. Di situ kita tulis 1, 4, 7, 10, 13. Di situ kalau kalian amati, untuk memisahkan dua bilangan berdekatan, kita menggunakan sebuah tanda koma. Nah, itu adalah ciri khas dari barisan, dipisahkan dengan tanda koma. Jadi koma di situ untuk memisahkan dua angka yang
berbeda, bukan seperti desimal, misalkan setengah 0,5, bukan seperti itu. Nah, jadi di sini adalah untuk notasi umumnya kita bisa nuliskan suku ke-1, ke-2, ke-3 pakai separasinya tanda koma, di mana di sini A1 adalah suku pertama, sedangkan A ke N itu adalah suku ke N. Nah, kemudian notasi yang kedua kita bisa tuliskan dalam bentuk eksplisit. Nah, kalau dari bentuk eksplisit kita harus mulai cari perumusannya atau fungsinya. Keteraturan itu pasti punya suatu bentuk fungsi matematis atau AN, kita sebut suku ke N. Secara umum jika kita pilih N-nya mulai dari 1, di sini kita bisa tulis 3N minus 2, di mana N-nya lebih besar sama dengan 1. Artinya N-nya dimulai angka 1. Kemudian untuk rekursi, biasanya kita tulis suku pertamanya. Di sini adalah 1. Nah, yang ditulis untuk bentuk rekursi itu adalah bentuk AN-nya untuk mulai N-nya dari 2. Atau kita bisa tulis di situ AN min 1 plus 3, di mana N harus lebih besar sama dengan 2. Atau dengan kata lain, kita bisa tuliskan AN plus 1 sama dengan AN plus 3 untuk N-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, selanjutnya di sini kalau kalian amati untuk nilai N tertentu dan fungsi AN. Di sini ketika N-nya nilainya berjalan dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kita petakan di sini nilai AN-nya juga akan berjalan seiring berjalannya nilai N-nya ya. Berarti kalau di sini suku pertamanya nilainya 1, keduanya 4, suku ketiganya 7, keempatnya 10. Nah, berarti kita bisa transformasikan bentuk barisan ini dalam bentuk suatu fungsi, di mana di situ ada fungsi bebasnya 1. Jadi kita bisa tulis fx dengan x-nya berjalan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk kasus ini berarti kita bisa mentransformasikan barisan dalam suatu fungsi. Jadi di sini kita akan karena ada pola pemetaan satu-satu seperti yang kalian pelajari di kalkulus 1, itu adalah salah satu fungsi satu-satu ya. Berarti di sini kita bisa dekati barisan sebagai sifat suatu fungsi. Nah, kita review sebentar tentang limit fungsi. Nah, kalau kita bicara tentang fungsi, di sini dikatakan memiliki atau dikatakan dia itu fungsi itu adalah konvergen jika syaratnya fungsi itu ketika kita cari nilai limitnya dari fungsi, limit X menuju A-nya di sini sembarang ya, bisa aja A-nya itu adalah tak hingga. Fx itu akan memiliki nilai L tertentu. Jika nilai L-nya itu adalah elemen bilangan real, maka fungsi itu dikatakan konvergen. Tapi jika nilai L-nya itu sama dengan tak hingga atau tak tentu, itu dikatakan fungsinya divergen. Nah, kita bisa mencari kekonvergenan barisan menggunakan transformasi tadi dalam kekonvergenan fungsi, karena barisan bisa kita ubah ke dalam bentuk fungsi fx. Nah, secara grafis, kalau kita amati apakah semua barisan pada gambar ini konvergen ke angka 1 untuk gambar yang pertama. Gambar yang pertama, di sini A1-nya di titik 0, kemudian A2-nya menuju 1, A3-nya menuju 1, kemudian semakin besar nilai AN-nya akan mendekati 1, berarti dia konvergen menuju 1.
dia memiliki kecenderungan untuk menuju ke nilai angka 1. Sedangkan pada gambar kedua, di sini B1-nya 0, B2-nya ada 3. Nah, dari kanan dan kiri semakin besar nilai fungsinya. Di situ kalau ganjil membesar akan menuju 1 dari kiri, kalau kanan menuju 1 dari kanan. Itu konvergen. Nah, sekarang yang ketiga. Ketika C1-nya di 0, C2-nya di sini udah mendekati 1. C3-nya menjauh lagi. C4-nya mendekati sekali. Kemudian C5-nya menjauh lagi. Nah, ini tidak ada keteraturan, semakin besar nilai AN-nya itu akan menuju ke angka 1. Nah, di sini artinya kalau secara grafis kalian bisa amati itu adalah divergen karena limit kiri dan limit kanannya juga tidak sama. Di situ kalau di sini kan semuanya dari kanan dan kiri akan menuju angka 1. Sedangkan untuk yang keempat secara grafis, angka 1-nya di sebelah kanannya titik itu. Taruhlah misalkan ini 0,9. Berarti semua D1, D2, D3 itu konvergen, tapi dia menuju 0,9, bukan di angka 1. Oke, kembali lagi ke barisan. Kita mau menguji kekonvergenan barisan, di mana langkah pertama kita harus ubah AN ke dalam fungsi X. Kemudian setelah kita mentransformasikan AN ke dalam fungsi, kita bisa menggunakan sifat fungsi, yaitu limit fungsi X. Ketika nilai limitnya itu sama dengan L elemen bilangan real, maka dia dikatakan konvergen. Ketika L-nya sama dengan tak hingga, maka dia divergen. Nah, kalau kita kilas balik tentang fungsi fx, kita juga bisa mengimplementasikan nantinya menggunakan dalil rumah sakit ya, dalil L'Hopital. Nah, jika kita menemui suatu fungsi tak hingga ketika A-nya biasanya menuju tak hingga. Di sini fx-nya nggak hanya fx aja, biasanya dalam bentuk pembagian dengan fungsi yang lain. Taruhlah di sini fx dibagi dengan gx. Maka kita menggunakan dalil L'Hopital itu mencari turunan pertama fungsi atas dibagi turunan pertama fungsi ke bawah. Kemudian baru disubstitusikan nilai x-nya menuju berapa. Contoh soal yang pertama. Misalkan kita mau tentukan kekonvergenan barisan berikut ini. Yang pertama adalah kita misalkan punya sebuah fungsi AN, itu N, 2N, min 1. Di sini taruhlah langkah pertama kita harus ubah AN ke fx, jadinya kita ubah N-nya ke dalam X. Kemudian kita cari limit fungsinya, X menuju tak hingga, X per 2X min 1. Nah, untuk tahap pertama, untuk pencarian nilai limit, itu kita harus pakai teknik substitusi dulu. Ketika hasilnya tak hingga per tak hingga, atau tak tentu, berarti kita boleh mengimplementasikan L'Hopital. Nah, ketika kita mensubstitusikan dan hasilnya tak tentu, kita cari turunan pertama fungsi atas, yaitu X turunannya, angkanya adalah 1, sedangkan yang bawah 2X itu 2, min 1, 0. Berarti di sini limit dari sebuah konstanta itu adalah konstanta itu sendiri, yaitu setengah. Di sini berarti AN-nya konvergen menuju ke setengah. Berikutnya, contoh soal yang kedua. Kita naikkan level soalnya. Ketika AN-nya itu adalah dalam bentuk fungsi 1 plus 1/n pangkat n. Nah, untuk langkah pertama, kita harus ubah dalam fungsi dulu. 1 plus 1/x dipangkatkan dengan x. Nah, kita punya bentuk suatu perpangkatan. Di sini kita mau cari nilai limitnya menuju tak hingga. Dari 1 plus 1/x pangkat x. Nah, karena bentuknya pangkat, untuk cari limitnya, kita harus ubah bentuk ini menjadi bentuk lainnya yang setara.
contohnya gini, misalkan kita punya suatu fx dikali 3. Kalau kita bagi 3, itu kan hasilnya akan sama dengan fx itu sendiri. Nah, kalau kita mau menurunkan pangkat x di atas, kita bisa ubah ke bentuk eksponen ln. Nah, atau ln eksponen. Nah, akan jadi fungsi itu sendiri karena mereka saling inverse. Nah, untuk saya di sini akan pilih bentuk yang pertama dari eksponen ln fx karena saya mau menurunkan yang di atasnya eksponen, jadi saya pakai bentuk yang pertama. Di sini saya bisa tuliskan menjadi limit eksponen dikali ya, eksponen dikali ln 1 plus x pangkat x. Kemudian berarti di sini untuk eksponen sendiri itu adalah suatu bilangan Euler ya. Di sini nilainya tertentu yaitu 2,718. Berarti kita bisa keluarkan eksponen ini dari perhitungan limit. Jadi saya keluarkan di sini eksponen, saya keluarkan, kemudian dikali limit ln 1 plus 1. Nah, x-nya kan mau saya turunkan ya. Kalau ln x per 2x itu kan juga bisa ditulis ln x dibagi 2x. Jadi kalau pembagian bisa dipecah gitu. Tapi di sini pangkat ya. X-nya bisa turun ya. Kalau ln berarti jadi x dikali ln 1 plus 1 per x. Nah, kemudian karena ini bentuknya perkalian ataupun pembagian, nanti bisa dipecah ya dalam perhitungannya. Nah, misalkan ini saya punya 3, itu bisa ditulis 1 per 1/3. Nah, kita melakukan modifikasi matematika. Di sini x di atas itu mau saya pindah ke bawah. Jadi bentuknya adalah ln 1 plus 1 per x dibagi dengan 1 per x. Nah, karena x itu akan sama dengan 1 dibagi 1 per x. Nah, di situ setelah saya ubah dalam bentuk fx per gx agar saya bisa pakai L'Hopital, makanya saya perlu ubah itu dalam bentuk fx per gx, tapi bukan perkalian ya. Nah, kemudian kalau kalian masih ingat, kalau kita ngitung limit itu harus substitusi dulu. Ketika kita substitusikan tak hingga, di situ ada 1 plus 1 per x berarti 1 tak hingga 0 ln 1 dibagi 1 per x 1 per 0 1 per tak hingga ya. Berarti di situ bentuknya juga akan sama dengan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, berarti di sini kita bisa pakai implementasi L'Hopital, yaitu dengan cara menurunkan fungsi yang atas dibagi fungsi yang bawah. Nah, yang atas turunannya adalah dari 1 plus 1 per x ln 1 plus 1 per x. Berarti di situ turunannya adalah, kalau ln x itu adalah turunannya 1 per x. Berarti kalau ln 1 plus 1 per x itu berarti kita bisa tuliskan turunannya adalah 1 dibagi dengan 1 dibagi dengan 1 plus 1 per x. Di sini nggak muat saya tulis di bawah aja. Jadi mau saya tulis di bawah atau di sinilah bisa 1 per 1 per x gitu. Nah, per x, tapi di situ masih ditambah 1 per x, berarti kita harus cari turunannya 1 per x. Turunannya 1 per x itu adalah x pangkat min 1, berarti sama dengan min 1 x min 2. Jadi kita kalikan 1 per 1 plus 1 per x dengan min 1 kali x min 2. Atau kita bisa sederhanakan ini menjadi bentuk
X per X plus 1 dikali min 1 per X kuadrat. Itu minus, min 1-nya. Kemudian kita substitusikan ke limit lagi. Di sini kita dapat limit min X per X plus 1 kali min 1 per X kuadrat. Yang bawah kita turunkan, jadinya min 1 per X kuadrat dicoret. Nah, kita substitusikan lagi tak hingga, ternyata hasilnya tak hingga per tak hingga. Berarti kita turunkan lagi, turunkan sampai dia tidak dalam bentuk tak hingga per tak hingga ataupun 0 per 0. Jadi kalau kita turunkan lagi yang kedua, limit X menuju tak hingga, di situ berarti turunannya X adalah 1, kemudian turunannya X plus 1 adalah 1 plus 0, berarti di situ eksponen dikali limit 1. Limit dari suatu konstanta adalah bilangan itu sendiri, berarti di sini adalah hasilnya eksponen atau Euler itu sendiri, berarti AN konvergen menuju ke bilangan Euler. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.